Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Irman. Semoga teman-teman semua sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, di sini pertama kali atau kali pertama saya ngevlog malam ya. Di vlog dan masih sama dengan video sebelumnya. Masih tema yang sama, itu horor. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang suatu penampakan di jalan, tapi ini penampakannya sedikit berbeda ya teman-teman. Di situ ada penampakan warung di pinggir jalan Trans Sulawesi Tengah. Kisahnya itu ada mobil bis antar provinsi yang lewat. Tiba-tiba di tempat situ, ya teman-teman, ini nanti yang saya cerita ini kita akan lewat di situ ya teman-teman sebentar. Ya kita lanjut. Di situ tiba-tiba ada warung tapi supir yang bawa bis ini tahu kalau di situ itu bukan tidak ada sama sekali sebenarnya warung di situ ya. Sebenarnya di situ tuh kosong, nggak ada apa-apa. Terus ada penumpang yang lihat, kebetulan dia lapar. Ada mungkin beberapa penumpang yang minta untuk singgah. Di sini pasti sang supir takut ya, terus agak-agak cemas, tapi mau tidak mau dia harus singgah karena ada penumpang yang lapar. Mau terpaksa supir singgah dan para penumpang turun. Sedang supir ini sendiri dia tidak mau turun teman-teman, karena dia tahu ada yang nggak beres di situ. Karena memang di situ nggak ada warung. Terus setelah selesai, entah bagaimana lagi lanjut ceritanya, mereka sudah selesai makan dan langsung pergi. Tapi supir tidak ada cerita ke penumpang kalau di situ kalau di situ sebenarnya tidak ada warung. Ya begitulah kisah di jalan situ ya teman-teman. Ini kita sudah hampir mendekati ya tempat. Sebentar kita lihat di situ. Kalau lewat di sini malam sendiri ya masih ada rasa-rasaan ya. Kita masih ada rasa takut karena masih kurang sekali penduduk di sini ya.
Kita sudah mulai dekat teman-teman. Ini ya, mulai dari sini sudah ada sedikit perbedaan perasaan, sudah agak gimana ya. Di sini itu tadi tikungannya teman-teman, di situ agak ya menyeramkan juga. Dulu di sini ada pohon beringin di sini teman-teman, di sini. Tepat saya pelan-pelan ini, di situ tadi ada pohon beringin besar yang susah ditumbangkan. Mulai dari sini yang saya cerita tadi ya teman-teman, yang mulai dari sini, ini rumah dulu tidak ada di sini. Warung-warung kecil ini tidak ada di sini dulu ya, kosong di sini dulu, kosong, itu baru semua. Mulai dari situ, dari ujung sana tadi sampai ke sini, bagian-bagian situlah adanya warung besar itu, tempat bis itu singgah. Saya tidak tahu tepatnya di mana, tapi pas di situ, yang jelas dia di bagian-bagian situ. Gitu ya teman-teman, kita lewati saja soalnya takutnya kalau singgah di situ sembarang takutnya orang yang punya tempat ya, orang punya yang tinggal di situ, takutnya dia pikir yang macam-macam, kita mau ngapain atau gimana. Kita lanjut aja dulu perjalanannya sedikit. Ini saya jalannya enggak terlalu pergi jauh ya teman-teman. Mungkin di depan sana saya sudah mau balik. Sebenarnya kampung saya lewati ini sebenarnya di sini juga punya cerita legenda ya teman-teman, yang di kampung ini. Cuma saya tidak tahu persis bagaimana jalan kisah ceritanya itu. Tapi yang jelas itu berkisah tentang ular yang besar. Ada di belakang sana seperti gunung itu, dia punya kepala kah atau ekor ular, ujungnya di situ kalau tidak salah. Dia bilang, saya dengar kisahnya begitu, tentang ular besar. Oh ya teman-teman, di sini saya orangnya tidak bukan dibilang pemberani juga, tapi tidak juga seperti orang yang penakut ya. Netral, biasa-biasa saja. Tapi mungkin bisa dibilang bukan takut, cuman lebih ke kayak ngeri gitu kan. Mungkin kebanyakan orang begitu sebenarnya, bukan takut tapi ngeri kalau lihat sesuatu yang aneh atau yang itu baru. Misalnya pertama kali lah lihat yang begituan kan, seperti hantu, apalagi kalau wujudnya serem ya, pasti ngeri gitu. Tapi kalau masalah takut sih bukan takut ya, mungkin masalah itu masalah ngeri saja ya, masalah seram. Oh ya teman-teman, malam ini tadi kejadiannya ada penemuan mayat ya teman-teman, di desa tetangga. Itu mayat sebenarnya sudah dicari 2 hari yang lalu, soalnya itu korban kecelakaan ya teman-teman. Dia berboncengan 2 orang. Yang satu ini pingsan,
dibawa ke rumah sakit. Terus dia setelah itu di rumah sakit dia cerita kalau dia tidak sendiri, dia ada teman. Terus mau tidak mau penduduk desa dari korban ini dan keluarganya pergi cari itu, tapi tidak ditemukan teman-teman. Entah kenapa mereka stop pencarian. Setelah tunggu ya teman-teman. Mungkin kita balik dulu teman-teman. Setelah 2 hari kemudian, ya tepatnya hari ini tadi mungkin maghrib, ditemukan mayatnya mengambang di irigasi teman-teman, di dekat tempat kecelakaan itu. Ditemukan mengambang di irigasi, sudah bengkak ya teman-teman. Mayatnya sudah bengkak. Ternyata dia tenggelam di irigasi teman-teman. Tidak ada yang lihat. Dan tadi ini saat ini di sana itu ramai ya teman-teman. Saya tidak mau ke sana soalnya apa ya? Enggak, pokoknya tidak mau saja ya teman-teman saya ke sana. Teman-teman, buat teman-teman yang sempat mampir di channel saya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Jika teman-teman mau membantu channel saya, di share juga ke sosial medianya. Saya banyak tahu sedikit tentang kisah-kisah horor ya teman-teman. Ada dari sepupu saya, ada dari teman-teman saya, tetangga saya yang mengalami itu cerita-cerita horor, dan mereka itu bercerita ke saya gitu. Jadi saya banyak tahu tentang kisah-kisah horor. Terus yang terjadi sama mereka itu kebanyakan di jalan ya teman-teman, sementara di jalan raya. Ini kan sekarang saya ada di jalan Jalan Trans Sulawesi Tengah ya ini teman-teman. Kalau yang baru-baru terjadi sama teman saya itu di Jalan Trans Sulawesi Barat. Ya, Sulawesi Barat. Ini teman saya sekaligus tetangga saya. Dia berdua berboncengan ada urusan ke desa lainnya teman-teman. Terus dia lewat di tempat yang angker. Di situ mereka melihat penampakan teman-teman. Mereka melihat penampakan di tempat yang sama di waktu yang berbeda. Mungkin di video berikutnya saya akan ceritakan kisah yang itu teman-temannya. Mungkin saya akan
ke tempat yang terjadinya penembakan itu ya, di TKP situ ya. Nanti video berikutnya kita ke sana. Ayo teman-teman, ini tadi ya tempat yang saya cerita itu. Di sini teman saya pernah juga meninggal di sini teman-teman ya. Entah di tikungan sini atau tikungan depan sana atau yang di depan sini nih. Dia ditemukan sudah meninggal kecelakaan di sini. Nanti sudah meninggal baru ditemukan teman-teman, maksud saya begitu. Di sini ya teman-teman. Entah bagian mana warung itu ya, mungkin di kiri atau di kanan sini, saya tidak tahu warung yang penampakan warung itu ya, teman-teman. Tapi yang jelas di bagian situ tadi tempat warung yang misterius itu. Dan di depan sini tepat di bagian sini teman-teman ya, sebelah kanan. Di situ dulu ada pohon beringin. Terus ada didatangkan alat berat eksa mau menumbangkan pohon beringin itu, tapi baru saja mau didorong pakai apa itu eksanya, tahu-tahu eksa itu tidak bisa bergerak teman-teman. Dia terkancing, tidak tahu apa masalahnya, dan pada akhirnya pohon beringin itu tidak bisa tumbang teman-teman. Entah berapa tahun kemudian baru diusahakan oleh pemerintah agar bisa tumbang. Itu belum lama ya teman-teman, pohon beringin itu tumbang di situ. Mungkin baru sekitar 2 atau 3 tahun mungkin ya teman-teman di situ. Iya, di sini teman-teman, kalau di masih pedesaan masih banyak tempat-tempat yang angker ya, dan banyak cerita mistis dan kisah-kisah masing-masing tempat yang angker itu pasti ya, pas di dekat rumah saya saja ada banyak sekali kisah-kisah yang pernah saya dengar, yang pernah juga saya alami. Itu nanti saya akan buat semua kisahnya di masing-masing video teman-teman. Saya akan angkat satu-satu cerita dari cerita-cerita cerita-cerita horor itu teman-teman ya. Nah, di bagian sini juga agak sedikit menyeramkan teman-teman di sini ya teman-teman. Tidak tahu kenapa setiap lewat di situ pasti ada rasa yang ada perasaan gimana gitu di situ ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akan angkat cerita tentang kedua teman saya yang
melihat penampakan di tempat yang sama tapi di waktu yang berbeda. Oke. Tapi di malam yang sama, cuman jamnya yang berbeda. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.